Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman semua, kita sekarang melanjutkan pembahasan terkait yang video sebelumnya. Apa itu? Pertama itu dalam pola hidup saat itu kita pertama harus menjadi seorang detektif. Kedua, kita harus menjadi seorang harus jadi seorang yang trendsetter. Nah, tapi sekarang yang kita akan bahas itu, kita itu dalam memilih makan, kita tuh harus menjadi seorang trendsetter juga. Nah, apa itu trendsetter? Nah, trendsetter itu ibaratnya gini, apa yang kita lakukan, teman-teman kita ikutin. Nah, maksudnya tuh dari kata-katanya udah jelas bahwa kita sebagai insan pasti dicontoh, dilihat, diikuti oleh manusia lain. Contoh misalnya kalau dalam organisasi seorang pemimpin menjadi contoh anggota-anggotanya. Kemudian seorang pemimpin menjadi contoh dari rakyat-rakyatnya. Nah, itu dia trendsetter. Nah, jadi begini guys. Nah, jadi gini. Tugas kita sekarang sebagai trendsetter adalah kita harus terus sebentar. Oke. Nah, tugas kita sebagai trendsetter adalah kita itu mengajak teman-teman kita itu untuk menyadarkan mereka bahwa pentingnya pola makan hidup sehat. Contohnya nih. Nah, nih ada botol serbaguna. Ini Ricis Factory. Nah, baru di sini nih dijelaskan bahwa dijelaskan nih, simpan di lemari mendingan pada suhu 0 sampai 8 derajat itu. Nah, ini kelihatan karena ada juga beberapa makanan dan minuman itu yang dia itu kemasannya cuma sekali pakai, dan kebanyakan orang-orang itu memakainya itu terlalu walaupun satu tapi itu berlebihan gitu. Itu salah. Nah, yang benar adalah kita itu harus tahu segimana tempat plastik yang kita pakai agar tubuh kita itu tetap terjaga, tetap sehat. Nah, itu dia trendsetter. Nah, tadi pertama kan detektif, kedua trendsetter, sama ketiga tadi itu yang kita tuh harus menjadi penyiar seperti itu. Mungkin untuk generasi Gen Z sekarang ini yang dimana serba instan, apa-apa instan, gak mau pemalas. Bahkan untuk ke dapur saja dia harus mengkontak Shopee Food. Nah, padahal di dapurnya ada. Pertama itu sudah tidak ada adab, tidak ada hormat kepada orang tua, dan kelihatan banget bahwa generasi kita itu pemalas. Nah, itu 3 stigma ini yang harus kita ganti. Kita tuh harus harus aktif, harus berolahraga. Bahkan di dunia sekarang itu anak muda sekarang itu tidak jauh dari kata-kata bulking. Apa itu bulking? Bulking itu adalah dimana suatu kondisi orang-orang itu dia itu Nah, jadi bulking itu bahkan orang-orang itu bisa bulking dengan junk food. Nah, apa itu junk food? Junk food itu adalah makanan seperti burger, cepat saji, makanan cepat saji. Nah, di situ yang harus kita waspadai. Kita tuh harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Nah, jangan apa-apa tiap hari itu seblak terus, makanan cepat saji terus, wafer-waferan, roti-rotian, minuman-minuman gak segar. Nah, itu tuh gak boleh. Seperti itu. Lu udah tahu lu tuh muda, penerus bangsa, makannya kayak begituan ya, gimana mau jadi penerus? Nah, orang-orang yang seperti itu cocoknya tuh bukan jadi pemimpin, pembangkang. Kok pembangkang sih? Kok orang males makan jadi pembangkang? Udah tahu di umur kita tuh aktif, makanan tuh sehat, tapi dipakai buat makan apa? Seblak, mie, roti, bakso aci. Tuh. Ganti makanan seperti itu yang junk food dengan makanan yang banyak protein, banyak gizi. Kayak apa? Mudahnya telur, kemudian nasi, kemudian sayur-sayuran. Jangan seblak. Iya emang seblak itu ada sayurnya. Tapi kadar sayur itu tidak melebihi kadar bakteri di situ. Jadi itu teman-teman sekalian, harus waspadai makanan yang kalian makan.
Nah, nih revolusi kecil itu dimulai dari piring kita sendiri. Nah, atur piring diri sendiri, baru atur kehidupan orang lain. Itu dia. Sekian dari saya. Coba See aku you. bisa, nggak perlu aku suruh kawan. Sabar.